Mungkin kalian pernah melihat di sosial media atau di FYP TikTok, ataupun bahkan ada di antara kalian yang rela untuk antri berjam-jam hanya untuk mencoba salah satu makanan yang cukup viral belum lama ini. Belum lama ini, Kromboloni menjadi makanan yang sangat viral atau banyak dibicarakan oleh banyak orang, atau bahkan banyak yang rela untuk antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan 2 buah kromboloni saja di salah satu tempat makanan yang ada di Indonesia. Atau mungkin kalian pernah pada saat pandemi COVID-19 kemarin, di mana banyak orang yang rela untuk antri berjam-jam juga hanya untuk mencicipi salah satu minuman yang cukup viral juga pada saat pandemi, yaitu brown sugar boba milk tea, yang dimana padahal pada saat pandemi COVID-19 tentunya setiap orangnya itu dianjurkan untuk berada di rumah saja. Tetapi pada kenyataannya pada saat pandemi COVID-19 kemarin, banyak sekali orang yang rela untuk antri berjam-jam hanya untuk mencicipi minuman boba yang terkenal ini pada saat pandemi kemarin. Atau kalian pernah, atau mungkin teman-teman kalian rasakan pada saat sedang melakukan scrolling sosial media, misalkan seperti di Instagram ataupun TikTok ataupun Twitter ataupun media-media sosial lainnya, lalu pada saat kalian melihat postingan salah satu teman kalian, kalian menjadi kepikiran secara terus-menerus, bahkan timbul rasa keinginan untuk datang ke tempat yang sama sesuai dengan postingan yang telah kalian melihat di media sosial tersebut, atau bahkan kalian memiliki rasa keinginan untuk mencoba hal-hal yang telah ramai dibicarakan agar tidak merasa ketinggalan tren, hingga kalian merasa gelisah yang berlebih ataupun bahkan hingga timbul rasa stres. Perilaku tadi merupakan beberapa contoh dari perilaku FOMO atau yang dikenal dengan fear of missing out. FOMO sendiri merupakan suatu kecemasan pada diri sendiri saat melihat individu lainnya mempunyai pengalaman yang lebih menarik, dan dicirikan dengan adanya keinginan untuk terus terhubung dengan individu lainnya. Perilaku FOMO atau rasa takut tertinggal dari orang lain ini dapat terjadi akibat penggunaan media sosial yang berlebihan atau terlalu lama menggunakan media sosial tersebut. Dengan menggunakan media sosial yang secara berlebihan ini dapat membuat seseorang menjadi membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain berdasarkan apa yang telah mereka lihat di sosial media saja. Lalu dengan perilaku FOMO ini dapat menyebabkan seseorang timbul rasa tidak tenang maupun gelisah secara terus-menerus apabila gagal mengikuti tren yang ada atau yang telah mereka lihat sebelumnya. Selain itu, perilaku FOMO yang berlebihan ini tentunya dapat berbahaya bagi diri sendiri, terutama kepada kesehatan mental yang dimilikinya, karena dengan perilaku FOMO ini dapat menimbulkan kecemasan yang berlebihan atau bahkan hingga dapat menyebabkan seseorang itu menjadi stres. Dengan perilaku FOMO ini juga dapat menyebabkan timbul rasa tidak puas terhadap diri sendiri, atau bisa kita sebut juga rasa kurang bersyukur yang dapat menimbulkan adanya rasa ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. FOMO juga dapat membuat produktivitas seseorang menjadi menurun, karena dengan adanya perilaku FOMO ini dapat mengganggu konsentrasi yang dimiliki oleh seseorang. Misalkan akibat terlalu sering menggunakan atau mengecek media sosial, itu dapat menyebabkan produktivitas seseorang juga menjadi menurun. Pada kenyataannya, banyak sekali yang mengalami perilaku FOMO di Indonesia. Tidak hanya generasi muda saja, tetapi generasi tua pun juga ada yang mengalami perilaku FOMO ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 613 remaja di Indonesia, didapatkan hasil bahwa sebanyak 412 remaja mengalami perilaku FOMO atau sekitar sebesar 64,6%. Perilaku FOMO ini juga tidak hanya
dapat disebabkan oleh sosial media saja. Pada masa sebelum internet booming seperti sekarang, perilaku FOMO juga dapat terjadi seperti contohnya ada pada saat seseorang takut mengalami ketinggalan diskon ataupun ketinggalan berita. Lalu tanda-tanda seperti apa orang yang mengalami FOMO itu? Seperti pada saat seseorang lebih tertarik atau lebih peduli untuk beraktivitas di media sosial dibandingkan bertemu secara langsung kepada orang lain di kehidupan nyata, atau muncul keinginan untuk diakui orang lain di dunia maya. Lalu yang kedua, tanda perilaku FOMO itu dapat dilihat dengan sulitnya untuk terlepas dari handphone karena terlalu sering menggunakan media sosial. Lalu perilaku FOMO juga dapat ditandai dengan ketika seseorang selalu ingin tahu ataupun memiliki rasa obsesi yang berlebih kepada kehidupan orang lain. Perilaku FOMO juga dapat ditandai ketika seseorang merasa terus ketinggalan berita meskipun dia sudah berusaha untuk update tentang sesuatu yang ada di sekitar. Nah, sebenarnya apa perbedaan mendasar dari perilaku FOMO dengan update? Perbedaan mendasarnya terletak pada tingkat kecemasan yang dialami orang tersebut. Ketika seseorang itu bersifat update, itu ketika manusia itu menjadi lebih adaptif agar mendapatkan ilmu yang memang dia butuhkan. Sedangkan ketika seseorang itu berperilaku FOMO, itu adalah ketika seseorang ingin mencari tahu secara terus-menerus dengan mengikuti tren yang ada tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu atau seleksi lebih lanjut, atau bahkan dia hanya ingin memuaskan diri agar terhindar dari perasaan gelisah ketika tidak mengikuti tren yang ada. Jadi intinya kalau update itu memang sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan, sedangkan FOMO ini hanya mengikuti tren yang ada, kurang lebih seperti itu. Lalu sebenarnya bagaimana cara agar seseorang itu terhindar dari perilaku fear of missing out atau FOMO itu sendiri? Dimana di sini terdapat beberapa tips agar seseorang dapat terhindar dari perilaku FOMO, seperti dengan mengurangi waktu penggunaan media sosialnya secara signifikan. Seperti dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan media sosial dengan cara mungkin cuti menggunakan media sosial dalam masa waktu tertentu. Dengan mengurangi penggunaan media sosial ini dapat membuat seseorang terhindar dari pikiran negatif yang ada dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Selain itu, perilaku FOMO ini dapat juga dikurangi ataupun diperbaiki dengan cara mengubah titik fokus yang ada di dalam diri, dengan cara memperkuatkan atau fokus kepada hal-hal yang sudah ada, yang baik yang sudah ada di dalam diri sendiri, bukan mencari kekurangan yang ada di diri kita. Lalu yang ketiga, dapat dengan cara lebih menerima diri sendiri dengan fokus kepada diri sendiri, dengan cara mencoba untuk fokus tentang apa yang sedang dikerjakan sekarang dibandingkan mencari pembuktian dari orang lain. Selain itu, perilaku FOMO juga dapat dicegah dengan cara melakukan interaksi secara teratur dengan orang lain dengan cara tatap muka tanpa melalui sosial media. Dan yang terakhir, perilaku FOMO ini dapat dicegah dengan cara mengubah pola pikir yang sebelumnya FOMO menjadi JOMO atau Joy of Missing Out. JOMO ini merupakan perasaan kepuasan diri ketika seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya, sehingga mereka merasa bebas ataupun lebih fokus mengenai apa yang mereka memang senangi. Dengan menerapkan JOMO ini dapat mengatasi FOMO karena akan membuat seseorang menjadi lebih tenang ketika menjalani hidup tanpa takut ketinggalan dengan tren-tren yang ada saat ini. Jadi meskipun waktu yang kita miliki terbatas, kita masih bisa untuk
menemukan kebahagiaan dari hal-hal maupun orang-orang yang berada di sekitar kita tanpa perlu fokus terhadap apa yang kita lihat ataupun kita lihat di media sosial. Jadi kita dapat menghadapi rasa takut untuk menghadapi FOMO, bukan berarti kita meninggalkan dunia, tetapi kita lebih ke fokus tentang apa yang memang sudah kita miliki. So, goodbye FOMO and welcome JOMO. Terima kasih.